terdiri dari Rizky Silaban, Ani Pranita, dan Anggi Jana Putri. Sekian perkenalan dari Bapak. Saya selaku panitera pada persidangan kali ini akan membacakan sinopsis gugatan puan prestasi antara Ahmad selaku penggugat dan Setiawan Wijaya selaku tergugat. Dengan alur sebagai berikut. Dimulai pada tanggal 1 Februari 2022, seorang pengusaha Ahmadi yang beralamat di Jalan Menjangan nomor 15 Surabaya membeli sebuah mobil bekas merek Mitsubishi Pajero dengan kapasitas 2.500 cc warna hitam metalik buatan tahun 2021. STNK atas nama pemilik lama yaitu Petrus Hadi dari dealer milik Setiawan Wijaya yang terletak di Jalan Mahana Kaya 50 Sidoarjo seharga 550 juta rupiah. Dan keduanya bersepakat untuk menuangkan kesepakatan tersebut di atas akte notaris yang dibuat oleh notaris Budiono SH yang beralamat di Jalan Pejangsari nomor 49 Surabaya. Sesuai dengan perjanjian pada tanggal 2 Februari 2022, Ahmadi telah menyerahkan uang pembelian tersebut secara tunai kepada Setiawan Wijaya sebagaimana isi dalam perjanjian yang telah disepakati. Dan dealer akan menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 3 Februari 2022, namun hingga sampai tanggal 7 Februari 2022 pihak dealer belum juga menyerahkan mobil tersebut dengan alasan STNK dan BPKB masih dikuasai oleh pemilik yang lama. Kemudian tertanggal pada 10 Februari 2022, Ahmadi kembali lagi ke dealer tersebut untuk mengambil mobil yang telah dibelinya. Tetapi jawaban dari pihak dealer masih tetap sama bahwasanya mobil belum bisa diserahkan. Pada kedatangan yang ketiga dari dealer ini, Ahmadi merasa ada yang tidak beres dengan jual beli mobil tersebut dan tidak ada itikat kurang baik dari pihak dealer. Oleh karena itu, Ahmadi ingin membatalkan perjanjian jual beli tersebut dan Setiawan Wijaya sebagai pemilik dealer harus mengambilkan uang pembelian mobil tersebut kepada Ahmadi. Di hari Kamis 3 Maret 2022 akan dilaksanakan sidang perkara perdata mengenai gugatan non prestasi antara saudara Ahmadi selaku penggugat melawan saudara Setiawan Wijaya selaku tergugat. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim himbau untuk para hadirin yang menghadiri persidangan kali ini untuk tetap tenang, tertib, dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Jika hadirin membuat kegaduhan dan mengamat jalannya persidangan, maka hadirin dapat dikeluarkan dari ruang sidang ini. Hadirin juga dapat dituntut karena mengganggu jalannya persidangan. Pada saat sidang berlangsung, hadirin juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi dan kepada anggota pers yang ingin meliput maupun mengambil gambar. Majelis hakim diperkenankan, akan tetapi tidak menggunakan kamera atau maksud saya tidak menggunakan cahaya kilat. Panitera, untuk siapa ini? Siapa yang mulia? Baik, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 123 garing perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara gugatan prestasi antara Ahmadi selaku penggugat melawan Setiawan Wijaya selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Harap saudara penggugat untuk menjawab sesuai kartu identitas saudara. Dapat dipahami? Nama saudara? Baik, untuk saudara penggugat, apakah hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Saya diwakilkan kuasa hukum saya. Bagaimana dengan saudara tergugat? Hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukum? Diwakilkan kuasa hukum, ya. Baik, Panitera, tolong panggilkan kuasa hukum dari pihak penggugat dan tergugat ke dalam persidangan. Baik, yang mulia. Bagi kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang persidangan. Sudah, yang mulia. Baik, silakan duduk. Untuk kuasa hukum penggugat dan juga tergugat, silakan maju dan menunjukkan surat
dibawakan oleh Saudara Muhammad Taufik Firmansyah SHMH. Iya, benar. Dan untuk tergugat dibawakan oleh Sri Dewi Rayu SHMH. Silakan diperiksa. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Baik, setelah memeriksa identitas dari para pihak, berdasarkan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa setiap perkara perdata yang diperiksa di pengadilan harus melewati proses mediasi. Majelis mengajak untuk para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi dilakukan selama 30 hari dan diharapkan dapat mendapatkan kesepakatan dan perdamaian. Untuk saudara penggugat, apakah saudara bersedia melakukan mediasi? Saya selaku kuasa hukum penggugat bersedia melakukan mediasi dan mulia. Baik, kepada saudara tergugat bagaimana? Saya selaku kuasa hukum tergugat, saya siap melakukan mediasi yang mulia. Baik. Apakah saudara tergugat ingin memilih mediator sendiri atau dipilihkan? Saya dipilihkan saja yang mulia. Bagaimana tergugat dipilihkan atau memilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Saya kenal pihak tergugat dan pihak tergugat telah sepakat dengan melakukan mediasi dan juga para pihak memilih dipilihkan mediatornya oleh majelis, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo akan memilihkan dan menunjuk mediator untuk melakukan mediasi saudara penggugat dan tergugat dengan hakim mediator bernama Bambang Mardika SHMH. Maka sidang akan ditunda selama 30 hari untuk melakukan proses mediasi. Untuk panitera 30 hari ke depan, hari apa dan tanggal apa? Hari Senin tanggal 4 April 2022. Apakah ada persidangan? Tidak ada. Baik, sidang akan ditunda selama 30 hari ke depan pada tanggal Senin 4 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan hasil mediasi. Untuk pihak penggugat dan tergugat silakan menghadiri persidangan tanpa dipanggil lagi oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dan sah. Apakah saudara kuasa hukum penggugat mengerti? Mengerti yang mulia. Kuasa hukum tergugat apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan bacakan surat gugatan Anda. Surat gugatan Surabaya 15 Februari 2020, nomor registrasi 123 dari Perdata G garis 2022 garis Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan hormat yang bertanda di bawah ini, nama Muhammad Dovir, pekerjaan advokat, alamat Jalan Kapasari, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022 adalah penerima kuasa dan karenanya bertindak membuktikan atas nama penerima kuasa atas nama Ahmadi, tepat tanggal lahir Lamongan 8 September 1982, pekerjaan pengusaha, alamat Karangjangan, Surabaya. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat yang ini mengajukan gugatan perdata atas kasus utang piutang terhadap nama Setiawan Wijaya, tempat tanggal lahir Sampang 2 Januari 1981, pekerjaan pengusaha showroom mobil, alamat Jalan Mahakarya, Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 telah terjadi kesepakatan jual beli mobil bekas dengan Mitsubishi Pajero kapasitas 2500 cc warna hitam metalik buatan tahun 2021. Yang kedua, bahwa diketahui tergugat merupakan pemilik dealer dari penggugat dan pembelian mobil bekas pada penggugat. Dalam provisi, bahwa tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk menyerahkan penjualan mobil yang sudah dibeli oleh penggugat, yang mana dengan adanya pelepasan tanggung jawab tersebut oleh tergugat dapat mengakibatkan kerugian material bagi penggugat. Oleh sebab itu, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasanlah menurut hukum jika
jika harta kekayaan tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak diletak di bawah sita jaminan, dan penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat tersebut. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah perjanjian jual beli mobil. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang hasil pembelian jual beli mobil tersebut. Yang keempat, menyatakan tergugat telah ingkar janji atau uang prestasi. Yang kelima, menghukum tergugat dengan membayar kerugian materi atau mengembalikan uang pembayaran mobil sejumlah 550 juta. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, subsidiar, atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan yang kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari saudara kuasa hukum penggugat? Siap yang mulia, kami akan menanggapi gugatan dari penggugat dengan jawaban kami yang mulia. Akan tetapi, kami belum siap dalam menjawab surat gugatan tersebut. Mohon waktunya 14 hari dari sekarang untuk menyiapkan yang mulia. Instruksi yang mulia, kuasa hukum tergugat ini terlalu lama dalam menyiapkan surat jawabannya. Karena sebenarnya saudara kuasa hukum tergugat ini hanya akan mencari kesalahan-kesalahan dari gugatan kami saja. Yang Tidak yang mulia, hal itu tidak benar. Kami patut hukum. Mohon pada saudara kuasa hukum tergugat dan penggugat untuk tetap tenang. Mereka majelis hakim diskusi. Apakah pihak kuasa hukum penggugat ada yang disampaikan kembali? terima kasih yang mulia. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kami rasa waktu 7 hari dirasa sudah cukup untuk saudara tergugat membuat surat jawaban dari gugatan kami. Di mana kami rasa waktu 7 hari dirasa sudah cukup. Mohon pertimbangannya yang mulia. Baik, majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada saudara tergugat untuk menyusun surat jawaban saudara. Kepada di hari depan, hari apa, tanggal apa, dan apakah harus sidang pada hari itu? Hari Senin tanggal 11 April 2022 yang mulia, dan tidak ada persidangan pada hari ini. Baik, karena kuasa hukum tergugat telah siap dengan surat jawabannya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan sampai dengan hari Senin 11 April 2022 pukul 10 Indonesia Barat dengan agenda penyerahan surat jawaban dari kuasa hukum tergugat dan penggugat. Saya ingatkan untuk menghadiri sidang tanpa dipanggil karena ini sudah merupakan kajian yang sah. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Baik, hadirin sekalian, pada hari ini Senin 11 April 2022 sidang lanjutan perkara perdata dalam register perkara 123 garing perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pokok perkara prestasi tentang perjanjian jual beli mobil bekas antara Ahmadi selaku penggugat melawan Setia Wijaya selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban tergugat. Apakah saudara tergugat siap dengan surat jawaban saudara? Siap yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan dari surat jawaban tergugat? Sudah. Baik, silakan untuk saudara kuasa hukum untuk membacakan surat jawaban saudara. Baik yang mulia, izin membacakannya. Silakan. Jawaban dalam perkara perdata nomor register 123 garing P perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo antara Setia Wijaya tergugat melawan Ahmadi selaku penggugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan di Surabaya sejalan dengan asas bahwa pemilik objek prestasi sebelumnya Ahmadi merupakan pihak yang berdingat sebagai kreditur pula berdasarkan dengan klausul perjanjian. Kedua, bahwa penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau sifat untuk bertindak sebagai penggugat karena pokok gugatan di dalam surat gugatan sesungguhnya telah diatur penyelesaian di dalam klausul perjanjian. Tiga, bahwa penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutannya atas hak perjanjian termasuk di dalam gugatan karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo dalam konvensi. 1.
bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas. 2. Bahwa dikemukakan penggugat adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat. Maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum. Dalam rekonvensi, 1. Bahwa tergugat konvensi adalah dalam kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi akan mengajukan balas terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvensi. Kedua, bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan, dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini. Dalam konvensi, dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam rekonvensi, dalam pokok perkara 1, menyatakan sah dan berharga segala pembayaran yang dilakukan serta dalam proses menindaklanjuti pemenuhan prestasi. Kedua, menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan ikat janji dengan cara mengajukan gugatan sebelum batas tanggal pemenuhan prestasi sehingga merugikan secara materi dan imateri. Ketiga, menyatakan bahwa perjanjian dalam perkara ini tetap berlaku dan dijalankan oleh pihak karena belum memenuhi unsur prestasi dan tidak bertentangan dengan hukum. Dan yang terakhir, menunggu itikat baik dari para pihak penggugat untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf atas kekeliruan kesalahpahaman ini. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dengan iringi ucapan terima kasih, hormat tergugat konvensi, penggugat rekonvensi, kuasa hukumnya Sudewi Rahayu SHM. Terima kasih yang mulia, cukup. Baik, silakan duduk kembali. Saudara kuasa hukum penggugat, setelah mendengarkan surat jawaban dari saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara kuasa hukum penggugat akan menanggapi surat jawaban tersebut? Ya, yang mulia, kami akan menanggapinya dalam replik kami dan kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun replik kami yang mulia. Baik, untuk panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Apakah ada kesenangan dari tersebut? Hari Senin tanggal 18 April 2022 yang mulia dan tidak ada persidangan pada hari ini. Baik, karena penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan sampai Senin 18 April 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda penyerahan surat replik dari saudara penggugat. Untuk saudara penggugat dan tergugat, saya ingatkan kepada saudara untuk datang menghadiri persidangan berikutnya tanpa harus menunggu dipanggil oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah. Apakah saudara penggugat dan tergugat mengerti? Yang mulia. Baik, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Senin tanggal 18 April tahun 2022, sidang perkara perdata dengan registrasi 123 garing perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pokok perkara berprestasi antara Ahmadi selaku penggugat dengan Siti Wijaya selaku tergugat nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat berdasarkan agenda persidangan kemarin bahwa sidang hari ini adalah penyerahan replik oleh saudara penggugat. Untuk saudara penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Siap ya mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan replik saudara. Silakan kembali. Baik, silakan untuk dibaca replik saudara. Perkara perdata nomor 123 garing perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo antara Ahmadi sebagai penggugat melawan Setiawan Wijaya sebagai tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat dan dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi. Dengan ini mengajukan replik atas surat jawaban tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi yaitu sebagai berikut. Dalam konvensi bahwa jawaban yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut.
yaitu bahwa dalam surat jawaban tergugat angka 1 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan di Surabaya, adalah salah dengan alasan dan argumen replik sebagai berikut, yaitu bahwa sudah benar jika Pengadilan Negeri Sidoarjo lah yang berhak untuk mengadili perkara tersebut sesuai dengan asas Petitur Forum D, di mana tergugat bertempat tinggal di Jalan Mahanakaya nomor 50 Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan benar di halaman KTP. Dalam rekonvensi 1. Bahwa tergugat semula penggugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam rekonvensi semula tergugat dalam konvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh tergugat rekonvensi. Yang kedua, bahwa segala apa yang termuat dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti di atas, sudilah kiranya majelis hakim yang terhormat memutuskan bahwa dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk keseluruhannya, dan dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya. Demikianlah tanggapan penggugat dalam rekonvensi atas surat jawaban tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi. Kami sampaikan pada persidangan ini atas kesempatan yang diberikan. Diucapkan terima kasih. Hormat penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi, kuasa hukum Muhammad Dokter SKLH. Terima kasih. Selamat untuk kepada saudara kuasa hukum tergugat. Setelah mendengar replik dari penggugat, apakah saudara tergugat akan menanggapi replik tersebut? Yang mulia, kami akan menanggapinya dalam bukti kami dan kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan yang mulia. Baik, penundaan persidangan menyusun duplik majelis hakim kabulkan dengan majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari ke depan kepada tergugat untuk menyusun duplik. Kepanitera 7 hari ke depan tanggal 8 dan 9. Hari Senin tanggal 25 April 2022 yang mulia. Baik, karena tergugat belum siap atas dupliknya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan sampai pada Senin 25 April 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda penyerahan duplik oleh tergugat. Dan untuk saudara tergugat atau tergugat dimohon untuk melanjutkan persidangan tanpa dipanggil karena pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan yang sah. Apakah saudara tergugat atau tergugat mengerti? Mengerti ya, mulia. Baik, untuk sidang hari ini dinyatakan ditutup dan akan dibuka kembali pada Senin 25 April 2022. Saudara kuasa hukum tergugat untuk maju menyerahkan duplik saudara. Silakan duduk kembali. Kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Silakan saudara kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik saudara. Baik, yang mulia, izin membacakan. Silakan. Sidoarjo 25 April 2022. Duplik dalam perkara perdata nomor 103/perdata-G/2022 Pengadilan Negeri Sidoarjo antara Ahmadi selaku penggugat melawan Setiawan Wijaya selaku tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo di Kota Sidoarjo. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Sri Dewi Rahayu SH MH selaku advokat atau pengacara penasihat hukum. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Setiawan Wijaya, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa tergugat tidak memberi mobil kepada pihak penggugat ataupun segala tindakan tergugat tidak memenuhi unsur-unsur prestasi karena antara penggugat dan tergugat diawali dengan perjanjian pembelian mobil dalam suatu akta notaris perjanjian tertanggal 1 Februari 2022. Maka jelas di sini unsur prestasi tidak terpenuhi, jadi gugatan perbuatan melawan hukum menjadi kabur atau tidak jelas terpenuhi unsurnya sehingga menjadi cacat yuridis dan patut atau layak wajar menyatakan gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas ini tergugat menyatakan tetap seperti jawaban semula. Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat konvensi tetap
dalam rekonvensi. 1. Memutus menyatakan menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Memutus menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan prestasi. Dan yang terakhir, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada penggugat rekonvensi. Dalam konvensi menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, setidaknya menyatakan penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi mengatakan sisa jaminan harta milik tergugat rekonvensi yaitu sebuah mobil. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara. Hormat tergugat konvensi, penggugat rekonvensi, kuasa hukumnya Sri Dewi Rahayu SHM. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, silakan kembali. Apakah saudara penggugat menanggapi duplik tersebut? Kami tidak akan menanggapi duplik dari saudara tergugat yang mulia. Baik, karena saudara penggugat tidak menanggapi atas duplik dari saudara tergugat, maka berdasarkan berikutnya dalam pembuktian saudara penggugat dan tergugat, saya ingatkan kepada saudara untuk mempersiapkan alat bukti saudara selama 7 hari ke depan. Saudara kuasa penggugat dan tergugat apakah mengerti? Mengerti ya mulia. Mengerti yang mulia. Untuk panitera 7 hari ke depan, siapa, tanggal apa, dan apakah ada persidangan pada hari ini? Senin tanggal 9 Mei 2022 yang mulia, dan tidak ada persidangan pada hari ini. Baik, sidang kami ditunda selama 7 hari depan pada sampai Senin 9 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari saudara penggugat. Untuk saudara penggugat dan tergugat, saya ingatkan kepada saudara untuk menghadiri persidangan tanpa menunggu untuk dipanggil karena pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan yang sah. Apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan segera mendengarkan pra persidangan. Panitera, apakah sudah siap untuk mengikuti sidang? Siap yang mulia. Siap. Baik, pada hari ini, hari Senin 9 Mei 2022, sidang lanjutan perkara perdata dengan register perkara 123 garing perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pokok perkara manifestasi tentang perjanjian jual beli mobil bekas antara Ahmadi selaku penggugat melawan Star Wijaya selaku tergugat. Menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa alat bukti dari penggugat. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap dengan alat bukti kami yang mulia. Alat bukti apa yang saudara ajukan? Kami akan menunjukkan alat bukti tertulis yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat silakan maju untuk majelis hakim periksa alat bukti saudara. Saudara kuasa hukum penggugat silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari kuasa hukum penggugat. Baik, alat bukti saya duduk. Alat bukti sudah majelis hakim periksa dan saudara tergugat juga sudah memeriksanya. Maka untuk kuasa hukum dari penggugat silakan untuk menjelaskan alat bukti tertulis yang saudara bawa. Baik yang mulia, yang pertama saya membawa alat bukti kwitansi. Kwitansi ini dari dealer milik Setiawan Wijaya, yang dimana di kwitansi ini berisi bukti bahwa saudara Ahmadi telah melakukan pembayaran pembelian mobil. Yang kedua, bukti yang kedua yaitu struk tarik tunai, yang mana ini adalah bukti bahwa saudara Ahmadi telah menarik uang tunai di Bank BCA pada tanggal 2 Februari pukul
pukul 10 pagi. Dan bukti yang ketiga adalah akta perjanjian kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh saudara Aman dan saudara Setiawan Wijaya yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Notaris Budiono. Dan yang keempat adalah screenshot percakapan melalui aplikasi WA yang dilakukan oleh saudara Aman dan saudara Setiawan Wijaya. Interupsi yang mulia. Screenshot percakapan tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat yang mulia. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa screenshot percakapan mudah direkayasa. Jadi screenshot tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat yang mulia. Mohon untuk dilanjutkan. Baik, kepada kuasa hukum juga tolong tenang. Kami hargai dari kuasa hukum gugat yang sedang menjelaskan bukti yang dihadirkan. Silakan. Yang mulia, saya berhak berbicara dan menyanggah bukti yang dihadirkan oleh saudara kuasa hukum penggugat. Iya, nanti ada saatnya, dan yang memegang dalil persidangan ini adalah saya atau majelis. Silakan dilanjutkan. Baik yang mulia. Bukti yang terakhir adalah CCTV dalam di mana pada saat saudara Ahmadi dan saudara Setiawan Wijaya yang melakukan perjanjian. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, karena penjelasan bukti tertulis sudah cukup. Selanjutnya kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengajukan alat bukti lain? Iya yang mulia. Kami akan menghadirkan 4 orang saksi ke dalam persidangan. Baik, silakan hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Dibantu petugas, hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Silakan duduk. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara sesuai dengan apa yang ada di kartu identitas saudara. Nama, Hilmalia, tempat tanggal lahir, Surabaya, 1 Januari 1990. alamat saudara, Jalan Karangmanjangan nomor 25 Surabaya. pekerjaan saudara, Wira swasta. jenis kelamin perempuan dan keluarga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, terima kasih untuk saksi Hilmalia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri dan maju ke hadapan hakim anggota 1 untuk bersumpah. Saudara saksi, sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara saksi Hilmalia, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga, saudara, atau sementara yang menggugat atau tergugat? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan dengan pihak tergugat dan penggugat. Silakan saudara saksi Hilmalia ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan saudara. Terima kasih. Baik, saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya, dan apabila saudari memberikan keterangan yang palsu dan kita pada tuntut, saudari akan mendapatkan sanksi dari Tuhan di akhirat. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia? Baik, saudari saksi Hilmalia hadir persidangan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari orang lain. Saya sehat dan tidak ada paksaan dari pihak lain yang mulia. Apakah saudari mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Baik, saya mengerti yang mulia. Saya memenuhi panggilan di persidangan ini untuk menjadi saksi dalam sengketa jual beli mobil. Apakah saudari mengenal pihak tergugat? Saya kenal dengan pihak tergugat. Saya adalah tunangan dari Ahmad. Baik, di kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Hilmalia? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah benar saudara bersama dengan penggugat Ahmadi pada saat penggugat Ahmadi dan penggugat Setiawan Wijaya yang melakukan perjanjian di kantor Notaris Budiono? Benar, pada tanggal 1 Februari 2022, saya ikut serta dengan tunangan saya yaitu Ahmadi untuk melakukan perjanjian di kantor Notaris Budiono. Oke. Lalu apa yang saudari lihat dan saudari dengar di sana? Saya mendengar dan melihat bahwa
apakah benar saudari melihat langsung pada saat penggugat Ahmad menyerahkan uang 550 juta kepada tergugat Setiawan Wijaya? Benar, saya melihat langsung. Dan saya ikut serta dalam pengambilan uang tersebut di bank. Namun sampai jatuh tempo mobil tersebut belum juga ada di tangan tunangan saya. Baik, terima kasih saudari saksi Maria kesaksiannya. Yang mulia, saya rasa sudah cukup pertanyaan. Baik, pada kuasa tuntutan apakah ada yang ditanyakan kepada saksi Maria? Ada yang mulia, izinkan saya bertanya kepada saksi. Silakan. Saudari saksi Himalia, apakah saudara benar-benar ada yang mengingat saudara adalah tunangan dari penggugat? Mungkinkah saudara sebelumnya sudah bersekongkol dengan pihak penggugat? Tidak, saya mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Dan saya mengatakan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Lalu apa buktinya bila benar saudara mengetahui perjanjian tersebut? Instruksi yang mulia, pertanyaan dari kuasa hukum tergugat tidak valid. Karena bagaimana mungkin saksi Himalia berbohong dengan kesaksiannya, mengingat saudara saksi dan saudari penggugat selalu bepergian berdua. Pastilah saudara saksi tahu betul dengan apa yang terjadi sebenarnya. Benar sekali saudara Dokir. Justru mereka bertunangan dan selalu bepergian berdua. Bukan tidak mungkin bahwa saudara penggugat sudah mengingatkan kepada saudara saksi Himalia, menyampaikan kepada saksi Himalia apa saja yang harus dikatakan dalam persidangan ini. Yang mulia, kalau pertimbangannya. Tidak seperti itu yang mulia. Semua yang dikatakan ibu kuasa hukum tidak benar. Jika tunangan saya memang salah, saya pasti mengatakan salah. Tapi tidak sebaliknya. Baik, tolong kepada kuasa tergugat dan penggugat dan saksi untuk tenang. Untuk sudah kuasa tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih untuk dari saksi Maria yang telah memberikan keterangannya di dalam ruang persidangan ini. Dan apabila di kemudian hari saudari diperlukan untuk memberikan kesaksian, maka saudari harus siap dalam persidangan. Apakah mengerti? Boleh yang mulia. Oke. Silakan saudari mengajukan identitas saudari pada panitera. Selanjutnya saudari boleh meninggalkan ruang persidangan. Saudara kuasa hukum penggugat silakan mendengarkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, dibantu tugas silakan hadirkan saksi Halidatul ke dalam ruang sidang. Baik, para saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Saya akan menanyakan identitas saudara. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Nama saudara, Firly Rosa. tempat tanggal lahir saudara, Surabaya 25 Maret 1998. alamat saudara, Jalan Singosari, nomor 8, Surabaya. pekerjaan saudara, Elektrak, jenis kelamin perempuan, agama Islam dan warga negara Indonesia. Apakah benar? benar yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk saksi, apakah saudara bersedia untuk bersumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Maka silakan berdiri dan maju ke depan hakim anggota 1 untuk disumpah. Saudara saksi, sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga secara atau semenda dengan pihak penggugat atau tergugat? Tidak yang mulia. Baik, silakan saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar. Silakan duduk kembali.
Ada saudara kuasa penggugat, tolong tetap tenang. Apakah saudara kuasa penggugat ada pertanyaan lain? Ada yang mulia. Saudara saksi Hafidatul, apakah Anda sempat bertanya untuk keperluan apa saudara Ahmadi menarik uang sebanyak itu? Tidak, Pak. Saya tidak bertanya karena menurut saya itu bukan ranah saya untuk bertanya seperti itu. Baiklah, terima kasih saksi Hafidatul. Cukup yang mulia. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, saudara penggugat, silakan ajukan pertanyaan untuk saksi yang terakhir. Terima kasih yang mulia, tapi saya tidak ada pertanyaan untuk saudari saksi Hafidatul. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa saksi yang dihadirkan kuasa hukum penggugat tidak relevan yang mulia. Mengapa? Karena satu, saudara saksi Hafidatul tidak tahu betul saudara penggugat menarik uang untuk keperluan apa. Yang kedua, dan seperti yang dikatakan oleh saksi Hafidatul bahwa saudara Ahmadi setelah menerima uang langsung bertugas pergi. Di sini kita tidak tahu mengklaim bahwa saudara Ahmadi memang benar menarik uang lain untuk membayar mobil tersebut. Dan yang ketiga, kita tidak tahu, mungkin saja saudara Ahmadi menarik uang tunai sebanyak itu untuk keperluan lain dengan orang lain yang dia. Dan yang terakhir, tidak mungkin saudara Ahmadi jika ingin membeli mobil kepada klien saya, seharusnya beliau mempersiapkan uangnya dari jauh-jauh hari. Mungkin pada hari pembayaran beliau langsung menarik uang. Interupsi yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat terlalu menerka-nerka dan terlalu banyak beropini yang tidak jelas. Tidak seperti itu yang mulia, saya hanya mengatakan apa yang terjadi setelah saudara Ahmadi mengambil uang tunai tersebut yang mulia. Tolong kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk tetap tenang. Kita selesaikan semua persidangan ini dengan kepala dingin. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saksi Hafidatul silakan untuk mengambil kembali lagi identitas saudara ke panitera dan silakan meninggalkan persidangan ini. Baik, terima kasih. Baik, pada kuasa hukum silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, dibantu petugas hadirkan saksi Notaris Budiono ke dalam ruang persidangan. Sumpah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga, saudara semenjak dengan pihak penggugat atau tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Baik, saudara silahkan duduk kembali. Jadi saudara saksi, saudara telah diambil sumpah. Oleh karena itu saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak hanya dapat dituntut, namun saudara akan mendapatkan saksi dari Tuhan di akhirat. Apakah saudara Mengerti yang mulia? Saudara saksi, apakah saudara hadir di ruang persidangan ini dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain? Saya sehat dan datang ke persidangan ini tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui tujuan dari pemanggilan saudara di ruang persidangan kali ini? Saya mengetahui alasan saya dipanggil di muka persidangan ini, yakni untuk memberikan keterangan terkait sertifikat tanah atas perkara kontestasi jual beli mobil. Apakah benar saudara saksi akan notaris yang menerbitkan dan akta perjanjian jual beli mobil bekas antara penggugat Ahmadi dengan tergugat Setiawan Wijaya? Benar ya mulia, saya yang menerbitkan akta perjanjian tersebut. Apakah benar ditandatangani saudara sendiri dan akta tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap? Benar ya mulia, saya tandatangani sendiri dan saya yakin bahwa akta tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebelumnya, apakah Anda mengenal dengan penggugat?
Tidak yang mulia, saya baru mengenal penggugat Ahmadi pada saat beliau ke kantor saya dan meminta untuk dibuatkan akta perjanjian jual beli. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan untuk saksi Budiono. Baik yang mulia, saudara saksi Budiono bisa dijelaskan isi klausul dan pasal-pasal yang ada di dalam akta perjanjian tersebut. Inti dari akta tersebut adalah pasal 1 berisi pihak pembeli telah menyerahkan uang sebesar 550 juta kepada penjual. Pasal 2 berisi apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat perkara tersebut ke muka pengadilan. Dan akta perjanjian tersebut dibuat secara sah penuh kesadaran dari kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saya sendiri, Budiono, Ahmadi, dan Setiawan Wijaya. Baik. Pada hari diterbitkannya akta tersebut, siapakah yang menyaksikan perjanjian tersebut? Dan apakah ada kesepakatan lain di luar dari akta perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut disaksikan oleh saya, kedua pihak yang bersangkutan, tunangan penggugat Ahmadi, dan sekretaris Setiawan Wijaya, dan tidak ada kesepakatan lainnya di luar akta perjanjian tersebut. Cukup pertanyaan dari saya. Baik, saudara kuasa penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi Budiono? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi Budiono, apakah dalam akta perjanjian tersebut terdapat klausul atau pasal yang mengatur harus tanggal berapakah penjual akan menyerahkan mobil tersebut? Tidak, Bu. Dalam perjanjian tersebut tidak mengatur kapan harus jatuh tempo penjual menyerahkan mobil. Yang mulia, itu saja pertanyaan dari saya. Saya menyimpulkan bahwa perselisihan ini tidak dapat dikatakan sebagai buat prestasi karena dalam akta perjanjian tersebut tidak diatur tenggat waktu kapan jatuh tempo si penjual menyerahkan mobilnya. Instruksi yang mulia, Ibu Ayu, bagaimana mungkin perselisihan ini tidak dikatakan sebagai one prestasi jika terduga Setiawan Wijaya tidak menepati kewajibannya menyerahkan mobil tersebut ketika mobil tersebut sudah dibayar? Begini Pak Dokter, dalam perjanjian tersebut tidak diatur kapan jatuh tempo saudara Setiawan Wijaya menyerahkan mobil tersebut, maka karena mobil itu belum siap diserahkan. Loh, bagaimana bisa belum siap? Terduga Setiawan Wijaya sudah sepakat menjual mobil tersebut kepada klien saya. Seharusnya mobil tersebut sudah diserahkan jauh-jauh hari sebelum. Dan tergugat untuk tetap tenang. Jika keadaan seperti ini terus menerus, maka persidangan tidak akan dilanjutkan. Apakah mengerti? Ngerti yang mulia? Yang lagi, maka terima kasih pada saksi Budiono yang telah memberikan keterangan sebenarnya. Dan apabila di kemudian hari saudara disuruhkan lagi untuk memberikan keterangan kesaksian, maka harus siap dan hadir dalam sidang tersebut. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya, Bu? Terima kasih. Silakan untuk mengambil kartu identitas dan silakan mendengarkan ruang persidangan. Terima kasih ya, Bu. Dibantu petugas, silakan hadirkan saksi Petrus Hadi. Nanti yang kedua untuk memeriksa identitas saksi. Nama saudara, Petrus Hadi, tempat tanggal lahir, Surabaya 8 September 1945. alamat saudara, Jalan Veteran nomor 85 Surabaya. pekerjaan saudara, Pengusaha yang mulia. agama Islam, jenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, apakah itu benar? Benar yang mulia. Terima kasih. Untuk saksi, apakah saudara bersedia untuk bersumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri dan maju di hadapan hakim dan untuk bersumpah. Sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara saksi Petrus Hadi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda dengan pihak penggugat atau tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik. Silakan saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dengan apa yang sebenarnya. Baik, silakan. Terima kasih.
Saya diberitahu oleh saudara Ahmadi bahwa mobil saya telah menjadi miliknya dan saya harus menyerahkan kepadanya karena saudara Ahmadi sudah membayar 550 juta kepada saudara Setiawan Wijaya. Apakah sebelumnya Anda kenal dengan saudara Ahmadi atau saudara Setiawan Wijaya? Saya kenal dengan Setiawan Wijaya, namun saya tidak kenal dengan saudara Ahmadi yang mulia. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Anda jangan berbohong. Bukankah Anda dulu setuju untuk menjual mobil Anda ke saya? Peringatkan kau, aku bilang cuma menitipkan bukan menjual ya. Tuan penggugat dan saksi tolong tenang. Jika penggugat kedua, maka persidangan ini akan dapat memberatkan dalam berkas saudara. Silakan lanjutkan pertanyaannya. Baik yang mulia. Lalu di manakah sekarang mobil tersebut? Ada di rumah saya, Pak. Mungkin cukup yang mulia. Tanya dari saya. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia, saudara Petrus Hadi. Apakah Anda yakin tidak pernah melakukan perjanjian jual beli mobil tersebut kepada saudara Setiawan Wijaya? Saya yakin sekali, saya tidak pernah ada transaksi sama Setiawan Wijaya sebelumnya. Lalu bagaimana dengan akta perjanjian jual beli ini? Bukankah ini tanda tangan saudara? Tidak, Bu. Saya tidak pernah bertanda tangan dalam surat perjanjian itu. Instruksi yang mulia, saudara kuasa hukum tergugat terlalu menekan saudara saksi dengan pertanyaannya, sehingga saksi merasa tertekan dan tidak nyaman. Baik, tolong untuk tenang sekali lagi. Untuk kuasa hukum silakan dilanjutkan pertanyaannya. Saya tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Saya rasa sudah cukup. Mohon pertimbangan yang mulia. Saksi Petrus hari ini tidak jujur dengan apa yang diucapkannya. Padahal sudah ada bukti kuat bahwa tanda tangan tertera di akta jual beli ini. Terima kasih yang mulia. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk saudara saksi Petrus Hadi yang telah memberikan keterangan di ruang persidangan hari ini. Dan apabila di kemudian hari saudara diperlukan lagi untuk memberikan kesaksian, maka saudara harus siap hadir dalam persidangan. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan untuk mengambilkan identitas dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, kepada saudara tergugat, setelah pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat selesai, maka selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Untuk saudara tergugat, jelaskan alat bukti tertulis yang saudara ajukan. Terima kasih yang mulia. Alat bukti yang saya hadirkan yang pertama adalah foto SNK milik saudara Petrus Hadi. SNK ini difoto oleh klien saya, Setiawan Wijaya, pada saat perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Petrus Hadi dengan klien saya. Bohong yang mulia, klien saya menentang keras bahwa sudah menjual mobilnya kepada saudara tergugat. Saudara tergugat ini memang sudah mempunyai niat jahat kepada klien saya. Baik, saya peringatkan untuk tidak memotong pembicaraan dari kuasa hukum tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat mengerti? Maksud yang mulia. Silakan jadikan kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya yaitu ada alat bukti perjanjian jual beli antara Petrus Hadi dengan klien saya Setiawan Wijaya. Akta perjanjian ini ditertibkan dan ditandatangani langsung oleh akta notaris Anipur Agita. Cukup yang mulia, hanya itu alat bukti yang saya hadirkan. Apakah saudara kuasa hukum tergugat mengajukan alat bukti lain? Kami mengajukan alat bukti 3 orang saksi yang mulia. Baik, tolong bertugas untuk menghadirkan saksi dari kuasa hukum tergugat. Tugas untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Silakan saudara saksi untuk maju ke depan. Iya, saya. Kembali. Silakan majelis hakim nomor 2 untuk memeriksa identitas dari saksi. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Rizky Silabadi yang mulia.
keterangan Mau saya sebagai saksi memberi keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, menurut keterangan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Baik, saudara silakan duduk. Baik, saudara saksi, saudara tadi telah ditumpah. Saudara saksi, saudara tadi telah disumpah. Oleh karena itu, saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan yang palsu, selain saudara dapat dituntut, saudara akan mendapat saksi dari Tuhan di akhirat. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Baik, saudara saksi, apakah saudara mengenal tergugat? Mengenal yang mulia, saya adalah karyawan dealernya Setiawan Wijaya. Apakah benar saudara yang melayani langsung saat saudara Setiawan Wijaya datang ke dealer untuk proses administrasi? Benar yang mulia? Silakan saudara kuasa hukum tergugat ajukan pertanyaan untuk saudara saksi resmi. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi Rizky Silaban, berkas apakah yang Anda urus pada saat itu? Saya mengurus berkas mobil yang dibeli oleh Setiawan Wijaya dan menerima uang pembelian sebesar 550 juta rupiah secara cash. Apakah saudara mendengar kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut? Saya kurang mengetahui tentang perjanjian tersebut. Tapi yang saya tahu dengan saudara Hamadi bersepakat mengurus STNK dari pemilik mobil yang lama. Apakah ada bentuk paksaan dari tergugat Setiawan Wijaya? Tidak ada. Cukup yang mulia, itu saja pertanyaan dari saya. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah pada saat itu saudara mengetahui keberadaan mobil tersebut? Pada saat itu, mobil tersebut ada di dealer. Tapi beberapa hari kemudian, mobil tersebut sudah berpindah tangan. Lalu apakah Anda tahu mobil tersebut berpindah tangan ke siapa? Saya tidak tahu. Apakah Anda yakin dan benar-benar tidak mengetahui kemana mobil tersebut? Tolong jawab dengan jujur. Interupsi yang mulia, pertanyaan dari saudara kuasa hukum penggugat terlalu menekan dan mengiring saudara saksi. Ini kan bagaimana, Bu Ayu? Selama pertanyaannya saya ini masih relevan dengan kejadian, sah-sah saja saya mengajukan pertanyaan tersebut. Memang pertanyaan saudara masih relevan, tapi pertanyaan saudara terlalu menekan saksi Nah, mengatakan saksi kalau sendiri jaga tidak tahu martabat jawabannya. peradilan ini, jika saudara masih berselisih, saya memberikan berkas dari saudara-saudara sekalian. Silakan kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup yang mulia, dan saya sangat meragukan kesaksian dari saksi Rizky. Tapi karena kesaksian saudara dirasa cukup, saudara bisa mengambil kartu identitas saudara dan meninggalkan ruang persidangan ini. Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan hadirkan saksi berikutnya. Terima kasih yang mulia, dibantu petugas hadirkan saksi ahli di dalam ruang persidangan. 3. Untuk saksi silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Silakan kembali. Silakan hakim anggota 2 untuk memeriksa identitas saksi. Nama saudara, Anggia Putri, tempat Anda lahir, Sidoarjo 8 Juli 1993. alamat saudara, Jalan Singaraja nomor 99 Sidoarjo. pekerjaan, Sekretaris. gadis kelamin perempuan, agama Islam dan berkeluarga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Apakah saat ini saudara hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun? Saya sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang mulia. Apakah saudara
dari pemanggilan saudara di ruang Mengetahui alasan saya dipanggil di muka persidangan ini, yakni untuk memberikan keterangan terkait uang prestasi jual beli mobil yang mulia. Baik. Apakah Anda mengenal dengan saudara tergugat? Mengenai yang mulia, saya adalah sekretaris dari tergugat Setiawan Wijaya dan saya sudah bekerja dengan beliau selama kurang lebih 2 tahun yang mulia. Apakah benar saudara akan menyusun dan mengatur semua jadwal tergugat Setiawan Wijaya? Benar yang mulia, saya yang
benar-benar sah dan punya kekuatan hukum tetap? Tidak, saya menjatuhnya. Sekali lagi saya tanya dengan sungguh-sungguh, apakah akte ini benar-benar sah? Instruksi yang mulia, saudara kuasa hukum penggugat terlalu menekan dan terlalu saudara saksi. Dan bagaimana saudara itu? Klien saya ini merasa tidak pernah membuat perjanjian tersebut dan merasa tidak pernah tanda tangan di akta tersebut. Tidak merasa bagaimana? Buktinya dalam akta ini ada tanda tangan penggugat. Yang mulia, pasti itu adalah tanda tangan palsu. Pihak tergugat telah memalsukan tanda tangan tersebut. Tidak, yang mulia, tidak seperti itu. Kami taat hukum, tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Baik, saya berikan keterangan kalinya kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk tetap tenang, dan dalam segmen ini saya memberikan medali. Jika tanpa instruksi saya, tolong tidak memotong pembicaraan orang lain. Baik, karena dirasa sudah cukup, terima kasih kepada saudara penggugat untuk kepada saudara tergugat. Apabila sudah ada lagi yang ditanyakan, terima kasih kepada saudara saksi karena telah berkenan hadir dalam sidang ini. Kesaksian saudara sangat membantu dalam sidang ini, dan apabila di kemudian hari saudara diperlukan untuk memberikan kesaksian, maka saudara harus siap hadir dalam sidang. Apa saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan masuk ke depan untuk mengambil rapid identitas dan silakan untuk dibuka ruang persidangan. Karena pemeriksaan pembuktian dari pihak tergugat dan penggugat telah usai, maka persidangan selanjutnya adalah agenda kesimpulan. Baik, sidang akan ditunda selama 2 hari ke depan. Panitra, 7 hari ke depan hari apa, tanggal apa, dan apakah ada persidangan pada hari dan tanggal tersebut? Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 yang mulia, dan tidak ada persidangan pada hari itu. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda kesimpulan. Untuk para pihak tergugat dan tergugat, saya ingin kembali untuk menghadiri persidangan tanpa menunggu panggilan karena pemberitahuan ini adalah pemberitahuan yang sah. Apakah saudara mengerti? Mengerti, yang mulia. Baik, dengan ini sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Baik, kepada hadirin yang mohon berdiri karena sebentar lagi majelis hakim akan memasuki ruang sidang untuk memimpin sidang ke-7 pada lawan prestasi perdata. Baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, dalam gelar perkara perdata dengan meregister perkara 123 garing perdata G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pokok perkara gugatan prestasi antara Ahmad selaku penggugat melawan Setian Wijaya selaku tergugat dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dengan ini sidang saya nyatakan buka dan buka untuk umum. Tolong tugas dihadirkan para pihak dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia. Bagi para pihak dari penggugat maupun tergugat silakan memasuki ruang persidangan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Kami duduk. Saudara tergugat silakan memasuki ruang sidang. Silakan. Baik, kepada saudara penggugat dan tergugat, mohon dengan sesama mengikuti jalannya persidangan ini. Untuk saudara penggugat dan tergugat, berdasarkan agenda persidangan minggu kemarin, bahwa persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak kepada majelis hakim. Untuk saudara penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan? Kami sudah siap dengan kesimpulan kami. Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap? Kami juga siap dengan kesimpulan kami, yang mulia. Baik, silakan kepada saudara penggugat dan tergugat maju depan untuk menyerahkan kesimpulan dari saudara
Baik, karena saudara penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulannya, maka kami dari Majelis Hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun putusan. Baik, setelah Majelis Hakim berdiskusi, Majelis Hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyusun putusan. Apakah saudara penggugat dan tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Pada penegara 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal apa? Apakah ada persidangan pada hari dan tanggal tersebut? Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang mulia, dan tidak ada persidangan pada hari itu. Baik, sidang ditunda selama 7 hari ke depan, tepatnya pada Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk saudara penggugat dan tergugat, silakan menghadiri persidangan tanpa menunggu panggilan karena pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan yang sah. Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Dan hari ini saya nyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim akan segera meninggalkan ruang sidang. Baik, pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sedang perkara data dan register 123/2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, dalam pokok perkara gugatan malprestasi dengan agenda pembacaan putusan, dan sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat dan tergugat mohon berada dengan sesama dan mengikuti jalannya persidangan ini. Untuk saudara penggugat dan tergugat juga berdasarkan agenda persidangan minggu lalu bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu kepada saudara penggugat dan tergugat untuk mendengarkan dengan sesama mengenai putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Apakah saudara penggugat dan tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, putusan dengan nomor 54/B/tahun 2022 dari Pengadilan Negeri Sidoarjo demikian adalah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara. Nama Ahmadi, tepat tanggal lahir Rampungan 8 September 1982, alamat Jalan Menjangan nomor 15, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pengusaha. Yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Taufir sebagai advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum Sigumani SHLM and Partner yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kapasari, Lor nomor 8 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 29/PSK/Data/2/2022/Pengadilan tanggal 20 Februari dan Ahmadi adalah bukan melawan
dengan penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat hadir pada hari sidang yang ditentukan di mana tergugat hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan, maka dengan ini penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa perkara ini dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. Yang kedua, menyatakan sah perjanjian jual beli mobil bekas sebesar 550 juta rupiah dibayar secara tunai pada tanggal 2 Februari 2022. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang hasil pembelian jual beli mobil tersebut. Yang keempat, menyatakan tergugat telah ikat janji atau uang prestasi. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materi atau mengembalikan uang pembayaran mobil sejumlah 550 juta rupiah sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dan dalam jawaban, tergugat mohon agar hakim yang mengadili perkara ini untuk 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila hakim lain mohon putusannya yang seadil-adilnya. 1. Dalam konvensi bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat atau pengakuan yang jelas tegas. 2. Bahwa yang dikemukakan tergugat adalah tidak benar. 3. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil-dalil dari penggugat. Saya menimbang dan pertimbangan tak perlu saya bacakan bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, gugatan dari penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat adalah berada dalam pihak yang kalah. Nah, sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga ada alasan hukum apabila hitung dibekukan. Untuk memperhatikan ketentuan dari pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata, Reglement for Regulating Funded Diversion in Development Within Java and Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwasanya dengan putusan akhir mengadili 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas sebesar 550 juta rupiah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang hasil pembelian sebesar 550 juta rupiah. 4. Menyatakan tergugat telah ingkar janji. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material atau mengembalikan uang pembayaran mobil sejumlah 550 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 310.000 rupiah. 7. Menolak gugatan penggugat untuk sesuai dengan selanjutnya. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Para Legislasi Fatugati SHMH selaku Hakim Ketua, Domingo Sibiri SHMH dan Miftah Maulana Hermanto SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 54 garing Bertata D garing tahun 2022 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Februari 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Mardiana SHMH
Demikian putusannya telah majelis hakim bacakan.